kalian, seakan-akan kalian itu paling tahu Alkitab kami atau Bible kami gitu loh. Kan data, Bu. Dengar dulu, Data, jangan Ibu. Baju yang jawab. Biar Baju yang respon. itu. Dengar dulu gitu loh. Kalau mau diskusi yang benar. Jangan kalian bertanya, tapi kalian juga yang ngotot menjawab. Itu nggak etis juga. Yang kedua, kalau kita mau diskusi, maka benar diskusinya. Jangan untuk mencari-cari kesalahan, jangan untuk menghina, jangan untuk mentertawakan. Karena agama apapun di dunia ini tidak pernah diizinkan untuk menghina, memfitnah. Tidak ada orang yang menghina, tidak ada orang yang tertawa, Bu. Ibu salah tadi. Lah, jangan dijawab dulu. Ibu memframing, tidak ada orang yang menghina, tidak ada orang yang tertawa. Kenapa Ibu framing? Nah, kan ketika kalian orang bertanya, orang. Sekarang buka topik aja kalau mau diskusi, silakan Pak Nyuma. Ya, jadi gini Ibu ya. Dunia juga tahu kok bahwa yang tergantung di atas salib itu kan terkutuk. Kan itu faktanya. Tertulis di Bible Galatia 3 nomor 13. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Bahwa yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, memerangi Nabi Isa. Makanya oknum itu disalibkan. Nah, di Galatia 3 ini Bu, nomor 13, itu kan mengutip ke kitab Ulangan 21, nomor 22 dan 23. Karena Paulus mengatakan sebab ada tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21. Ternyata di situ Tuhan yang mengutuk oknum yang digantung di atas salib ini. Gitu loh Ibu. Jadi yang Anda sembah ini memang makhluk terkutuk memang. Nggak bisa dipungkiri. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja muncul penyesatan. Sejak kapan Taurat itu adalah adalah kutuk? Justru yang tidak menjalankan Taurat itulah yang terkutuk. Bukan Tauratnya yang kutuk, bukan. Tapi Kristen dalam hal ini Paulus mencoba untuk mendoktrin bahwasanya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yang dikutuk Taurat itu adalah orang yang melanggar hukum Tuhan. Terkutuklah orang yang berzina, terkutuklah orang yang melanggar hari Sabat, terkutuklah orang yang makan suap, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Itu yang dikutuk oleh Taurat. Artinya dengan pola ini, begitu Yesus datang mati terkutuk di atas pohon, artinya tadi orang yang terkutuk karena makan suap, orang yang terkutuk karena berzina dan seterusnya, tidak terkutuk lagi ketika mereka melakukan hal tersebut. Karena Paulus sudah menebusnya, Yesus sudah menebusnya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kutuk. Dengan jalan kutuk Yesus itu. Jadi Anda menyembah makhluk Tuhan yang mati terkutuk di atas pohon, di atas salib. Itu fakta Bu. Silakan pakai data bantai itu, silakan. Jadi gini, sebenarnya kami tidak ada terganggu dengan kata-kata terkutuk itu. Tapi ketika statement kata terkutuk itu menginterpretasikan atau memframingkan bahwa Yesus itu orang yang terkutuk, itu yang tidak kami izinkan. Karena jika kami izinkan, maka kami akan menganulir 1 Petrus ayat 22 yang mengatakan ia tidak berdosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Oleh sebab itu, dalam Matius, ketika dia disalibkan, ada penyesalan dari Mahkamah Agung. Yang dimana ini orang Yesus ini tidak berdosa, kenapa kalian salib? Tapi ketika Bang Juma tadi mengatakan bahwa Yesus ini memang untuk menebus dari hukum kutuk Taurat itu, kami mengaminkan. Karena jika bukan Yesus yang menebus kutuk dari hukum Taurat itu, kami tidak sanggup. Itulah kenapa kedatangan Yesus itu menempatkan hukum kasih kami, yaitu hukum di Matius 1 kalau nggak salah pasal 37 ayat 17 mungkin, coba dicek karena saya nggak megang. Dia bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu memperkuat
atau mengcover hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat keempat, di mana dibilang jangan sebut Allahmu dengan sembarangan, aku adalah Allah cemburu, dan sebagainya. Hukum kasih yang pertama ini mengcover, menutupi, menggenapi hukum Taurat pertama dan keempat sampai keempat. Lalu hukum Taurat kelima sampai ke-10, hormatilah orang tuamu, jangan berdusta, jangan berzina, jangan membunuh. Itu terdapat di hukum kasih yang Yesus paparkan yang kedua, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi dari hukum inilah yang pertama dan yang terutama. Nah, dengan datangnya Yesus membawa hukum kasih ini, itulah sebabnya tadi saya tidak suka berdebat, karena saya ingin menerapkan hukum kasih itu kepada teman-teman semuanya. Demikian. Oke, baik. Ibu, saya ingin tahu dulu cakupan pengetahuan Ibu terkait hukum Taurat. Hukum Taurat ini sebenarnya Tuhan sampaikan kepada Nabi Musa, itu berlaku untuk siapa rupanya hukum Taurat ini? Untuk Kristen atau untuk Yahudi saja? Baik, hukum Taurat konteksnya saat diturunkan kepada Musa itu berlaku kepada orang Israel, ya, yang diturunkan kepada Musa. Dan pada saat diturunkan, itu Musa sempat memecahkan 2 batu loh itu, ya, karena menurut Musa bangsa Israel itu sangat berdosa saat itu. Apalagi ketika mengacu pada hukum Taurat yang membuat janganlah membuatmu bagimu patung berhala. Tapi pada realitanya Musa mendapati mereka membuat patung-patung emas. Ya, maksud saya gini, Bu. Jadi artinya, ya silakan Bang Nyumbah. Apakah hukum Taurat ini berlaku untuk Kristen? Pada saat kemudian hukum Taurat itu didatangkan kepada Nabi Musa dan kaumnya, kan Romawi dalam hal ini juga hadir. Mereka hidup berdampingan tuh. Nah, apakah hukum Taurat ini berlaku untuk orang Roma yang mendirikan nantinya Katolik? Apakah berlaku hukum Taurat ini untuk orang Roma atau hanya untuk orang Yahudi saja? Ya, oke. Tadi saya belum sepenuhnya menjelaskan. Jadi izin saya menjelaskan setelah mic-nya saya serahkan ke Bang Juma, baru di tektok ke saya lagi ya Bang ya. Izin ya. Iya, jadi saat itu hukum diberikan ke bangsa Israel ya, yang khusus memang privilege dari Tuhan Allah. Nah, sampai berjalannya hukum ini, manusia masih tetap berdosa, sehingga para nabi pun berdosa. Seperti kita ketahui bahwa Daud pun melakukan dosa, bagaimanapun dia hubungannya dekat dengan Allah, tetap melakukan dosa, termasuk dosa zina. Ya, tapi saya tidak membahas dalam konteks itu. Pertanyaan Bang Juma tadi, apakah ini termasuk buat orang Roma atau buat orang lain? Jawaban saya adalah sampai kedatangan Yesus Kristus itu masih buat bangsa Israel yang percaya hukum Taurat. Tapi ketika Yesus datang, hukum Taurat itu bukan untuk dihapus. Jadi kalau pertanyaannya apakah buat orang Roma, buat orang Indonesia pun hukum Taurat masih berlaku sampai hari ini. Coba kasih dalil, Bu. Di sini kehancuran Kristen itu di situ bermula. Ketika hukum Tuhan datang untuk Bani Israel, orang Kristen nyamar-nyamar sebagai orang Yahudi. Sehingga hukum Taurat itu seakan-akan berlaku untuk orang Kristen. Saya minta dalil. Tolong kasih dalil. Kalau hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu juga berlaku kepada orang di luar Yahudi. Silakan. Oke. Kenapa hukum Taurat itu masih berlaku untuk kami juga orang Indonesia sampai saat ini? Matius 28 ayat 19. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam nama Bapa. Gak ada hubungannya itu. Inilah yang saya katakan bahwa kehancuran Kristen itu di situ. Artinya apa yang menjadi ketetapan dari Allah yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus itu tetap berlaku ke seluruh bangsa. Dalilnya, saya butuh dalil. Kita butuh dalil. Tadi kan saya bilang Matius 28. Dan ada saya nggak boleh. Dan ada Matius yang dibilang bukan meniadakan hukum Taurat. Mungkin ayatnya Bapak bisa Matius 5:19. Jadi gini, Ibu, yang saya tanya, apakah hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu berlaku kepada bangsa lain di luar Bani Israel? Dalil. Ya, dalilnya mana? Berlaku. Makanya tadi saya katakan Matius 28 ayat 19. Lah, itu bukan hukum Taurat itu. Bukan, itu bukan maksud hukum saya Taurat itu. Pengajaran Yesus itu berlaku ke seluruh bangsa, sehingga Matius 5 ya tadi ya, itu terdapat di Matius 5 atau berapa yang dikatakan, sekali lagi saya katakan, aku ingin menggenapi hukum Taurat. Sekali lagi yang saya tanya mengenai hukum Taurat.
Bukan mengenai kekristenan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah orang jadi Kristen. Bukan Bang Juma. Bang Juma jangan gagal paham ketika menginterpretasi. Ibu yang gagal paham. Gini. Hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Anda membatalkan hukum Tuhan itu untuk Bani Israel, seakan-akan hukum itu untuk orang Kristen juga. Mana dalilnya? Tadi Pergilah kan ke seluruh. Iya, oke, sabar Bu, Bang Juma. sabar. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Menjadi Kristen. Bukan menjadi penganut Taurat. Menjadi Kristen. Yang saya tanya, apakah hukum Taurat ini hanya untuk Bani Israel? Yes, dalilnya lengkap. Kalau itu hanya untuk Bani Israel. Nah sekarang, kalau untuk orang luar Yahudi, mana dalilnya? Sekarang saya tanya sama Bang Juma. Apakah Silakan. sampai sekarang kita masih boleh membunuh? Tak ada hubungannya dengan hukum Taurat itu, Bu. Nah, saya tanya dulu, bolehkah kita membunuh? Tidak boleh, tidak boleh. Ada di hukum boleh. Taurat itu? Ada? Oke. Bolehkah kita berjina dalam hukum Tidak boleh. kekristenan? Tidak boleh. Tidak boleh. Bolehkah bersaksi dusta? Sekarang Tidak begini. boleh. Ibu, Makanya, hukum dengar saya. Taurat nanti dulu Bang Juma. Mic-nya belum saya Silakan. serahin ke Bang Juma. Oleh Jadi sebab nggak bisa itu, diskusi, semua yang tercantum nggak dalam bisa hukum diskusi Taurat seperti itu tidak bisa dilakukan meski itu zaman sekarang. Kan tadi saya Dan sudah sampaikan. Ibu, Makanya dalilnya mana? Saya minta yang tadi dalil saya loh. sudah sampaikan yang tadi di Mana hukum dalil? Matius, yang di Matius saya bilang Matius bahwa itu aku datang ajaran untuk menjadi Kristen. Ajaran untuk menjadi Kristen. Yang saya tanya hukum Taurat. itu pertama. Keduanya, dia bilang aku datang bukan meniadakan hukum Taurat. Yes, itu Yesus. Yang saya tanya Kristen. Ya Yesus kan? itu orang Yahudi. Ibu, Yesus itu orang Yahudi, Bu. Yang saya tanya ini Kristen. Yang bilang Yesus bukan orang Yahudi Ya, siapa? maka dari itu memang tidak orang lucu, Yahudi. tidak lucu kalau Anda mengambil jawabannya itu dari pernyataan Yesus. Yesus itu orang Oke, Yahudi. sekarang saya Aku kembalikan datang. sama Bang Juma. Silakan. Apakah tidak berlaku lagi hukum Taurat itu bagi umat Kristen di modern ini? Justru karena itulah yang saya tanya, apakah hukum Taurat itu Oh, didatangkan tadi kan oleh saya sudah jawab masih berlaku. Bang Mana Juma bilang dalilnya? tidak. Mana Sekarang dalilnya? mana dalilnya? Tadi Mana saya dalil? sampaikan dalilnya, tapi Bang Juma tidak Matius 28 sepakat itu- dengan dalil itu. Makanya sekarang saya bertanya Matius sama Bang Juma. 28 itu Menurut bukan Bang Juma, untuk- apakah masih berlaku? Karena Tidak kan Bang Juma ada menolak hukum. argumen Aduh, saya. Ibu, jangan gila permanen dong, Bu. Nggak, saya Jangan nggak gila gila, permanen jangan dong. framing Bang Juma. Saya nggak ada framing Bang Juma loh dari tadi. Saya mengatakan Anda gila. Kenapa? Karena tidak ada hukum Taurat untuk orang di luar Yahudi. Mana Kalau tidak dalilnya? ada kan bukan berarti saya gila. Karena kalau gila itu kan Gila Anda dong. Itu identifikasinya gila harus dengan namanya. dokter jiwa. Itu gila namanya. Oh, tidak, Karena ada parameter kegilaan. Anda bisa Ada. terkena Ketika loh. hukum Taurat Rasul itu loh. hanya untuk orang Israel, Tidak bisa tapi Anda memframing kemudian orang gila ketika Anda tidak Anda buktikan gila, Anda gila. kejiwaan, Pokoknya Anda gila, Anda gila. kejiwaan. Anda kejiwaan, kena penyakit jiwa Anda itu. Gak boleh Bang Juma. Saudara, sekarang begini. Gak boleh Anda framing orang gila. Dengar dulu, Ibu, dengar, Gila. boleh dengarkan saya. Jangan, Bang Juma udah Adalah tercela. Mic orang belum yang saya salah serahkan ke dan Anda loh. Mic kehendaknya belum saya kepada serahkan orang ke Anda. lain. Itu Mic-nya baru belum saya gila. serahkan ke Anda. Baik. Diam dulu. Mic Baru belum saya gila. serahkan. Nah, Bu, Bapak Bu dari dengar. tadi bertanya tapi menjawab sendiri. Dengarkan saya, jangan gila permanen. Saudara-saudara Kristen jangan gila permanen ya. Kalian adalah tokoh-tokoh agama di Kristen. Tolong pakai akal kalian. Mazmur 147 nomor 19 nomor 20. Apa firman Tuhan di sana? Hukum-hukumku hanya berlaku kepada Bani Israel. Aturan-aturanku yang datang kepada Yakub hanya untuk Israel. Aku Tuhan tidak memberlakukan hal tersebut kepada bangsa lain. Dalil itu. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Yakub. Kalian Bani Yakub? Bukan. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Indonesia enggak. Jangan ngarang-ngarang cerita. Ya. Ketika Yesus mengatakan aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Itu untuk digenapi bagi Bani Israel, bukan untuk Kristen. Jadi pakai logika, kenapa saya katakan ibu gila? Karena Anda mengada-adakan satu keadaan yang tidak ada. Oke? Pahami itu. Matius 28 nomor 19. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Pengikut makhluk yang keluar dari kubur. Bukan pengikut Yesus yang adalah anak Maria. Itu beda. Yesus yang keluar dari kubur dan Yesus yang mengadakan pengajaran Injil kepada Bani Israel. Itu adalah dua oknum yang berbeda. Nah, ketika Paulus mengatakan di dalam Galatia 3 nomor 13,
Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Muncul pertanyaan, siapa kita ini? Kita ini Kristen. Sejak kapan hukum Taurat ini berlaku untuk Kristen? Kalau Yesus mati untuk menebus hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat, maka Yesus mati untuk Bani Israel, bukan untuk Kristen. Karena hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Maka hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel dibebaskan untuk siang pemilik. Siapa pemilik? Orang Israel. Kenapa Kristen yang tepuk tangan? Makanya saya katakan, ibu ada gangguan. Kalau ibu tidak bisa menerima pernyataan saya berdasarkan dalil, ibu ada gangguan. Sebaiknya Anda periksa ke dokter jiwa. Silakan. Halo. Baik, terima kasih Bang Juma. Saya segera nanya. Halo. Terima kasih Bang Juma telah mengatakan saya gila. Tapi terus terang secara saintis Bang Juma tidak bisa menetapkan seseorang gila ketika dokter jiwa tidak menetapkan orang itu gila. Karena ketika orang itu tidak sependapat dengan kita dan tidak bisa menjawab pertanyaan, bukan berarti orang itu gila. Karena itu tidak berdasar dari tes kejiwaan. Itu yang pertama. Jadi saya mohon dengan hormat Bang Juma menganulir kata gila dari framing tentang diri saya. Itu yang pertama. Kedua, saya menghargai yang Bang Juma sampaikan bahwa memang tadi ada di Yeremia, ada di Ulangan bahwa kitab hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kenapa alasan saya mengambil Matius 20 ayat 19? Sebenarnya tidak hanya berhenti di ayat 19, tapi berlanjut di ayat 20 yang mengatakan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, ketika kami sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami pun harus mengikuti ajaran-ajaran Yesus yang dia ceritakan, sampaikan kepada murid-muridnya dan yang dia perintahkan kepada murid-muridnya. Ketika kami tidak melakukan ajaran yang diperintahkan kepada murid-muridnya, termasuk melakukan hukum Taurat, berarti kami tidak menerima perintah yang dilakukan Tuhan Yesus. Itulah mengapa saya menjawab secara eksplisit bahwa Tuhan Yesus itu memerintahkan kami melakukan hukum Taurat. Dasar yang pertama itu. Dasar yang kedua adalah ketika kami tidak melakukan hukum Taurat, itu sama saja kami menganulir hukum kasih yang saya sampaikan tadi di Matius 37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, yang mengcover hukum Taurat pertama sampai hukum Taurat keempat. Kasihlah sesamamu manusia, termasuk saya harus mengasihi Bang Juma dan lain-lain, seperti dirimu sendiri, yaitu mengcover hukum Taurat yang kelima sampai hukum Taurat yang ke-10. Demikian Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, untuk mengetahui orang itu gila, tidak mesti diputuskan sama dokter jiwa. Nggak perlu. Cukup lihat sikapnya aja. Banyak orang gila, kita tahu dia gila dari sikapnya, dari pola hidupnya, dari caranya dia bersikap, caranya dia berbicara. Nggak perlu ke dokter gila untuk menentukan orang itu gila. Nggak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ibu mengatakan bahwasanya kami ini melakukan kasih, dengarkan pelan-pelan ibu, dengarkan pelan-pelan. Di dalam kemudian pengajaran Yesus di Matius 22, hukum kasih utama yang pertama dan yang kedua, itu semuanya menurut Yesus tersimpul di dalam hukum Taurat. Oke? Tersimpul di dalam hukum Taurat. Kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia, itu dua-duanya terkumpul dalam hukum Taurat. Baca Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus telah membatalkan ajaran kasih itu dengan dia mati, menurut Paulus pendiri Kristen. Lalu kemudian, ini saya ingin menghadiahkan ibu pengetahuan. Lukas 16 nomor 16, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai pada zaman Yohanes. Oke, setelah Yohanes nggak berlaku lagi, apalagi di luar Yahudi. Ini yang saya minta dari tadi. Mana dalilnya hukum Taurat itu untuk Kristen? Tidak ada. Berarti ketika Yesus mati di atas salib untuk nebus kutuk Taurat,
berarti Yesus mati untuk yang mempunyai hukum, yaitu Bani Israel. Seibarat Indonesia punya undang-undang KUHP dibubarkan, maka Indonesia rakyatnya yang dibebaskan dari undang-undang tersebut. Bukan orang Cina, bukan orang Belanda, bukan orang Jepang. Hore, kita merdeka. Kenapa? Hukum KUHP Indonesia sudah dihapuskan. Loh, kamu kan orang Jepang, nggak terikat dengan hukum itu. Inilah yang terjadi dengan Kristen. Hukumnya Bani Israel dibatalin di atas tak salib, Kristen yang tepuk tangan. Atau ada sesuatu yang sengaja dibuat di sana, diada-adakan untuk menipu dunia, seakan-akan Kristen ini berasal dari ajaran para nabi. Kemudian yang terakhir, Ibu, yang terakhir, ketika Ibu mengatakan, lihat Matius 28 nomor 20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ibu, Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk menyembah Yesus. Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk ibadah minggu. Kristen dibentuk tidak ada perintah untuk kemudian makan babi, membatalkan hukum Taurat, menyembah selain daripada Elohim, dan tidak ada perintah dibentuk oleh Yesus untuk menjadikan orang-orang menjadi Kristen. Itu dulu. Yesus tidak pernah mengajarkan, ajarilah manusia ada ilah lain. Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen punya ilah baru dari bentukan manusia dan dari bentukan burung merpati. Itu saja sudah dilanggar oleh orang Kristen. Tapi mulutnya selalu berkata, kami ini adalah pelaku Torah. Pelaku Torah apaan? Yang kamu sembah anak orang, yang kamu sembah makhluk aneh yang keluar dari kubur. Adakah kemudian ajaran kemudian Yahudi dalam Taurat seperti itu? Tak ada. Adakah Tuhan yang dibentuk kemudian jadi manusia, jadi burung? Nggak ada. Kenapa kalian membentuk Tuhan? Sedangkan perintahnya jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kalian membentuk Tuhan dari bentukan daging, namanya Yesus. Yang kemudian ada juga yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus, namanya juga Yesus. Itu Tuhan-Tuhanan baru buatan kalian. Itu bukan Tuhannya Yahudi. Ya, jadi seperti itu, Bu. Sekali lagi saya katakan bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Yesus berkata kepada pengikutnya Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepada kalian, nyamar-nyamar seperti Bani Israel, pada sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Itulah Kristen. Silakan. Terima kasih Bang Jimmy. Sikap saya masih konsisten yang mengacu pada ketika Bang Juma mengatakan memframing saya gila dengan sikap dan pola cara berbicara saya tetap menolak karena sampai detik ini kebetulan saya banyak tes di institusi dan tidak ada satupun institusi baik kelembagaan negara yang mengatakan saya gila, karena kalau saya gila saya tidak dikeluarkan hasil tes yang mengatakan saya cukup baik IQ-nya, cukup baik kejiwaannya, jadi saya tetap menolak premis dari atau statement dari Bang Juma. Demikian. Karena kalau misalnya saya gila, saya hanya mengacu kepada orang yang memiliki profesi sebagai dokter jiwa, yang memang mereka memiliki kualifikasi untuk menetapkan seseorang itu sakit gila atau tidak, rusak kejiwaan atau tidak. Demikian. Dan untuk yang kedua, terima kasih atas pandangan Bang Juma tentang Matius 2 ayat 20 tadi yang mengatakan bahwa itu tidak berlaku untuk kami di zaman yang modern ini untuk tetap melakukan hukum Taurat. Itu dari pandangan Bang Juma, meskipun saya sudah menyampaikan bahwa kami tetap harus melakukannya karena itu karena hukum kasih itu mengcover dari hukum Taurat tadi. Namun dari pandangan ini justru saya ingin bertanya malah kepada Bang Juma, di mana tadi sebelumnya sudah diskusi mengenai agama samawi dan lain-lain, artinya Islam juga mengacu kepada hukum Taurat ataupun Nabi Musa. Pertanyaan saya, apakah ajaran kitab Bang Juma harus melakukan hukum
Taurat tersebut sampai hari ini, dan itu tidak berlaku bagi umat Muslim karena merujuk kepada literatur yang Bang Juma sampaikan bahwa itu hanya kepada bangsa Israel dan sampai kepada Yohanes Pembaptis, batasan timeline berlakunya hukum Taurat. Apakah itu juga tidak berlaku bagi umat Islam? Itu yang pertama. Mengingat Nabi Israel yang Musa ini memang dia dikhususkan untuk orang Israel, masih masuk di dalam kenabian umat Muslim. Yang kedua, orang Kristen ataupun orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus memegang hukum kasih tadi yang saya sampaikan di Matius 37 tadi, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah ada hukum yang seperti ini di Al-Qur'annya Bang Juma yang diyakini dan diimplementasikan oleh umat Muslim? Silakan Bang Juma. Terima kasih. Oke, baik. Yang pertama, saya masih konsisten dengan pernyataan saya. Kalau ibu itu saya identikkan seperti apa yang saya katakan tadi, bukan karena ibu itu makan sampah atau tidak mandi atau ibu itu tidak mengurus tubuh Anda sampai saya mengatakan itu, enggak. Tetapi saya berpola kepada Markus 5, di mana ada orang gila yang kemudian karena kegilaannya dia lari menuju kepada Yesus dan menyembah Yesus. Dan setelah kemudian dia tidak gila lagi, setelah dia waras, dia berhenti menyembah Yesus. Itu maksud saya, Ibu, ya. Baca Markus 5 dari nomor 1 sampai nomor 20. Mudah-mudahan ibu bisa paham apa maksud saya mengatakan ibu itu gila. Karena Yesus itu jelas manusia. Yesus itu jelas adalah anak Maria. Tapi dianggap Tuhan. Habis itu ibu mengatakan ibu tidak melanggar hukum Taurat. Kami masih melakukan hukum Taurat. Tapi ibu menyembah manusia. Itu kan bukan normal lagi. Itu gangguan itu, Ibu. Nah kemudian ketika ibu berbicara mengenai apakah dalam Islam itu ada pengajaran Taurat, masih menjalankan Taurat. Ibu, umat Islam itu orang waras, Bu. Hukum Taurat itu untuk Bani Israel, bukan untuk kami umat Islam. Bukan. Al-Quran kami jelas menegaskan itu. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai'. Fahuzha biquwah wa mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Wahai Nabiku Musa, peganglah Taurat itu dan ajarlah kemudian kaummu untuk berpegang teguh kepada hukumku itu sebaik-baiknya. Al-Quran mengatakan hukum Taurat untuk kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Tuh, seirama dengan yang saya bacakan tadi. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Jadi Bani Israel memahami bahwa hukum Taurat untuk mereka. Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu untuk mereka. Bukan kemudian untuk bangsa lain. Nah, kemudian kalau ibu mengatakan apakah di Islam itu mengajarkan agama kasih, ajaran kasih. Sekali lagi saya katakan, Bu, ya, ajaran kasih itu semuanya terkumpul di dalam hukum Taurat dan kemudian dibatalkan oleh Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Nah, kalau di Islam coba Anda buka sekali-kali pelajari Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32, At-Taubah ayat 6, Al-Muntahana ayat 8, Al-Maidah ayat 13, Al-Jasiyah ayat 14, Asyura ayat 40 dan 45. Bagaimana kemudian perintah di dalam Al-Quran untuk mengasihi seluruh umat manusia dan memaafkan kesalahan-kesalahan manusia. Tuh Al-Quran itu jelas tuh. Oke? Jadi sekali lagi kita kembali kepada tema bahwa di Kristen itu tidak ada hukum Taurat. Dengan adanya Yesus yang dijadikan sebagai Tuhan, itu sudah menggugurkan hukum Taurat. Karena hukum Taurat yang pertama itu adalah kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu. Di dalam Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5 dikatakan bahwasanya mengasihi Tuhan sama dengan setia
menjalankan segala perintah, ketetapan, hukum-hukum yang didatangkan Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu baru disebut mengasihi Tuhan. Sedangkan Kristen tidak melakukan itu lagi. Kristen tidak melakukan itu. Kristen melakukan ajaran Paulus. Tidak ada lagi hukum Taurat di Kristen itu. Karena memang hukum Taurat itu bukan untuk Kristen. Itu untuk Bani Israel. Maka ketika Yesus Kristus mati di atas tiang salib untuk menebus kutuk Taurat, maka yang dibebaskan adalah sang pemilik hukum, bukan Kristen. Demikian. Ibu, PR saya kalau masih mendengar di bawah, silakan baca Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Ya, jadi gila yang kumaksud bukan makan kutu, bukan makan sampah, bukan yang tidak mandi, yang tidak bisa gigi, bukan. Tapi gila yang kumaksud adalah yang menuhankan manusia. Itu yang kubilang. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Main. Silakan. Saya umat Kristen menanggapi pernyataan Jumat. Silakan, Bang. Yang berkhotbah tentang keimanan Kristen, berkhotbah tentang Alkitab. Padahal si Jumat tidak mengimani. Saya mau begini saja. Kalau kita bicara hukum Taurat soal salah satu perintah, jangan engkau membunuh. Ya, di Matius pun ada larangan seperti itu. Taurat, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Matius 19 ayat 18. Membunuh akan dihukum. Itu ada kesinambungan larangan. Tetapi kalau dibunuh, Bang. Tunggu dulu, saya mau ngomong dulu. Oh iya. Sabar, Bang, sabar. Larangan membunuh. Ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Di Matius 19 ayat 18 perkataan Yesus. Nah, itu ada kesimpulan soal membunuh. Iya, terus. Tapi kalau saya masuk ke Al-Quran, Al-Baqarah 191, bunuhlah mereka. Ada perintah bunuh. An-Anfal 12. Bunuhlah dan penggallah kepalanya. At-Taubah 36. Ya, sama juga perangilah. Nah, ini perintah yang berbeda. Ya, di sana jangan membunuh, di Injil jangan membunuh, tetapi di Al-Quran Al-Baqarah 191 bunuhlah mereka. An-Anfal 12 penggallah kepala nafsu. Nggak usah diulang-ulang, Bang. Nggak usah diulang-ulang, cukup. Perang itu. Jadi ini perintah yang beda dari Allah. Oke, itulah menurut saya. Tolong dijelaskan ini. Kalau saya tidak menafsirkan ya, saya hanya membacakan. Saya tidak berkhotbah tentang kitab suci saudaraku, tidak. Saya cuma mengurut saja. Kalau sejumlah tadi berkhotbah tentang keimanan Kristen dan membaca Alkitab, itu menurut dia orang Kristen paham siapa Yesus. Ya, berkali-kali kepada Bang Juba terangkan bahwa firman Allah, kamu jangan ini sebagai manusia, jangan diulang-ulang, itu Pak. Yesus bukan persetubuhan suami istri. Cukup gantian. Ya, jadi gini, saudara, mengenai bunuh ya. Ya. Di dalam Bible, sabar. Di dalam Bible kalau bunuh sinkronisasi ya dari Taurat saudara ke Injil. bisa gantian kan kita ya. Gantian. Nanti ada kesempatan sendiri. Di Al-Quran itu ada surat Ar-Rahman. Nama surah itu artinya kasih sayang. Di Bible tidak ada surat-surat kayak gitu, nggak ada. Kemudian, sabar Pak, gantian kita, sabar. Nanti Bapak colote lagi ya. Kalau kita mau mengukur perintah membunuh di Bible, kita gabungkan nih antara kitabnya Yahudi yang diambil oleh orang Kristen tanpa izin, lalu digabungkan dengan Perjanjian Baru, ya, digabungkan kitab ini dua, kitabnya Yahudi terjemahannya diambil digabungkan dengan kitabnya Kristen, digabung menjadi dua. Satu, kata bunuhlah dengan kasihilah itu sebanding antara 1 juta dengan 1. Perintah membunuh di dalam Bible itu 99%, perintah kasihi itu cuma 1%. Itu Pak Ando. Contoh nih, 1 Samuel 15 nomor 3 misalnya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, onta maupun keledai. Bunuhlah semuanya, jangan kau biarkan satu pun yang bernapas. Ya Pak ya, contoh tuh. Sedangkan data-data yang Anda bawa dari Quran itu adalah data-data saat perang. Itu dalam keadaan perang Pak. Itu bukan berbicara mengenai
perintah membunuh dan seterusnya. Kemudian, sabar ya. Kemudian, ketika Anda mengatakan terkait bunuh, Matius 19 yang Anda bawa, di situ dikatakan ketika orang itu bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus aku kerjakan supaya saya bisa masuk surga?" Yesus menjawab, "Jangan kau membunuh." Nah, saya mau bertanya nih kepada Bapak, apakah membunuh Yesus itu bisa menyebabkan orang masuk surga? Apakah membunuh Yesus itu tidak melanggar hukum Taurat? Jangan membunuh. Karena kapan membunuh? Melanggar hukum Taurat. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat atau tidak? Jawab, silakan. Untuk saya berbicara tadi, karena tadi terjebak kepada hukum Taurat soal larangan membunuh yang disampaikan kepada Musa. Salah satu adalah jangan membunuh. Tadi Pak Juma menanyakan apakah itu ada di Injil. Saya sampaikan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta. Matius 19 nomor 16 sampai 18. Ada langsung perkataan larangan membunuh. Lalu saya tarik Al-Baqarah, bunuhlah. Ini perintah siapa nih? Penggallah kepalanya. Ya, Yaktoba 3:6, perangilah. Ini perintah. Tadi kan saya sudah menjelaskan Bapak, itu adalah ayat perang. Sedangkan yang tertulis di dalam kitab yang Anda gunakan di dalam 1 Samuel 15 itu lagi tidak perang, tapi diperintahkan membunuh anak-anak, anak laki-laki, anak perempuan, ya, yang menyusui, bahkan anak bayi pun disuruh bunuh. Lembu, domba, onta, keledai disuruh bunuh, dan itu dalam keadaan tidak perang. Kenapa disuruh bunuh? Jadi enggak usah ambil itu, bukan itu poinnya. Sekarang pertanyaan saya, ketika Anda mencoba mengatakan dalam Matius 19, jangan membunuh, pertanyaan saya, apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Coba, jawab, silakan. Jawab dong. Dibuka aja, Pando. Dijawab. Bang Ando, dibuka aja. Dijawab itu pertanyaannya. Apakah membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat? Jawab. Sikala makama itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikama lakama itu ya. Ingat ya Pak ya, Anda ditunggu di 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak disalibkan, tidak dibunuh, tidak dikuburkan, tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa? Iman Kristen itu ada dari hasil dosa melanggar hukum Taurat. Karena membunuh Yesus itu melanggar hukum Taurat. Dengan melanggar hukum Taurat, maka muncullah agama Kristen. Jadi agama Kristen ini hadir akibat pelanggaran terhadap hukum Taurat. Jedar. Tanpa pelanggaran kepada hukum Taurat, Kristen tidak ada. Jadi agama Kristen ini berasal dari pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Itu dalilnya. Silakan kalau masih mau lagi. Banyuma, Ya. kalau lagi perang itu, musuh itu dikasihi atau dilawan, Banyuma? Digeletek-geletek, digitik-gitik. Oh, dicabut dulu. Ya, jadi ya silakan, masih ada Bu, silakan. Ya tadi maaf teman-teman, tadi saya lowbat banget, jadi saya tadi turun itu. Baik, saya belum mendengarkan lo tadi paparan Bang Juma yang terkait pertanyaan saya tadi. Apakah hukum kasih yang seperti ada di dalam iman Kristiani itu, apakah ada di dalam hukumnya Bang Juma di Al-Quran Bang Juma dan diimplementasikan? Bu, surah Al-Rahman Bu, sudah dijawab. Biarin. Kan dia nggak dengar, nggak apa-apa. Bagus kok pertanyaannya. Iya. Saya kasih ayatnya Yang, misalnya ya. di dalam
surat Maryam misalnya ya, di data ayat 96, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan rasa kasih sayang di dalam hatinya. Nah, rasa kasih sayang ini kemudian bukan hanya sesama muslim, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad membawa Islam, melainkan untuk kasih sayang terhadap alam semesta. Oke. Itu ya Bu ya? Ya, seperti itu. Baik, saya menerima Bang Juma. Apakah ini termasuk juga kepada Islam atau Muslim-Muslim yang melakukan pembakaran gereja dan lain-lain? Apakah mereka mengerti hukum yang tadi Bang Juma sampaikan? Itu kemungkinan dia tidak mengerti. Kemungkinan dia tidak mengerti karena Islam itu tidak mengajarkan seperti itu. Andai saja Islam mengajarkan seperti itu, Kristen sudah habis di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebelum merdeka itu dijajah oleh manusia yang beragama Kristen dan juga Katolik. Dan nama Tuhannya Yesus, rumah ibadahnya gereja, nama kitabnya Bible. Faktanya 350 tahun orang-orang yang beragama Kristen ini membunuh jutaan manusia, membuat jutaan manusia menjadi yatim piatu dan wanita menjadi janda, itu jutaan dibuatnya. Kuburan 40 korban jiwa dari keganasan orang-orang yang bernama Kristen, yang beragama Kristen. Tapi apakah kemudian ketika kami orang Islam ini berhasil mengusir mereka, pengikut-pengikutnya atau rumah ibadahnya diratakan dengan tanah? Enggak. Karena Islam melarang. Enggak boleh merusak rumah ibadah agama lain. Enggak boleh. Dilarang dalam agama Islam, haram hukumnya. Jadi kalau ada kemudian orang yang mengatakan dirinya Islam kemudian membakar gereja, itu melanggar Islam, itu melanggar, gak boleh. Tapi kalau di Kristen saya rasa sah-sah saja sih, karena di dalam 1 Yohanes 2 nomor 1 dikatakan, barang siapa yang berbuat dosa, maka ada Yesus yang mendamaikan dosa Kristen. Baik, itu artinya mereka yang Islam yang melakukan pembunuhan ataupun melakukan saksi dusta terhadap sesamanya, itu bukan Islam yang menganut paham dari Quran yang diadopsi oleh keimanan Bang Juma dan teman-teman, begitu ya, dari statement itu. Apakah itu yang dimaksud ya Bang Juma? Iya, karena itu tidak sesuai dengan Islam. Itu tidak boleh dalam Islam, tidak boleh. Baik, jadi ketika Al-Maidah ayat 32. Ada yang melakukan itu adalah bukan barisan dari Islam, gitu ya Bang ya? Penduduknya, orangnya mungkin KTP-nya Islam, tapi dia tidak sedang menjalankan ajaran Islam. Al-Quran surah Al-Maidah jelas sekali diterangkan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, min ajli dzalika katabna ala bani Israel annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ard faka'annama qatalan nas jami'a. Barang siapa yang membunuh satu manusia, maka dia sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Wa man ahyaha faka'annaha ahya nas jami'a. Dan barang siapa yang menyayangi satu manusia, maka dia sama halnya menyayangi seluruh umat manusia. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 32. Baik. Jadi demikian juga analoginya seperti yang tadi Bang Juma sampaikan, bahwa penjajah Indonesia 350 tahun adalah orang Kristen. Seperti tadi saya nyatakan bahwa ketika orang Kristen, makanya saya sampaikan hukum Taurat itu tetap dilakukan sampai hari ini, karena jika dia melanggar hukum Taurat, dengan otomatis dia melanggar hukum kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus ya. Nah demikian juga yang penjajahan 350 tahun, sama seperti yang Bang Juma tadi paparkan, Islam yang membunuh, Islam yang sengaja memiliki motivasi untuk menghancurkan gereja dan membunuh jemaat yang sedang merayakan Natal. Begitu juga yang 350 tahun menjajah ini adalah Kristen-Kristen yang tidak mengadopsi ajaran kasih yang ditetapkan Yesus Kristus. Itu makanya ketika
terjadi penjajahan, tidak saja terjadi orang-orang yang menjajah Indonesia, tapi ada juga misionaris yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan hukum kasih tersebut. Jadi dengan demikian paparan Bang Juma tadi yang mengatakan orang Kristen adalah penjajah itu bisa dianulir dengan statement saya barusan bahwa itu tidak ada, itu bukanlah pengajaran kasih yang diperintahkan Yesus di Matius 37. Itu penjelasan dari saya. Yang kedua, saya belum terjawab tadi yang Bang Juma sampaikan, apakah hukum Taurat itu juga dilakukan dan diyakini dan dipercaya sampai hari ini tidak diikuti oleh keimanan Islam? Silakan dijawab Bang Juma. Iya, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 dan 145. Wahai Musa, ajarlah kaummu untuk berpegang teguh kepada Taurat. Tuh, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 144 dan 145. Kami ini bukan umat yang tidak punya harga diri, tidak plagiat kami ini. Kami bukan penyamar-penyamar. Hukum itu hanya untuk Bani Israel. Kami punya Al-Quran dong. Kami nggak mau menggunakan kitabnya orang. Cuman Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah untuk menjelaskan sebagian dari isi Taurat. Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah. Wa hadza kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi kami tidak plagiat. Kami punya nabi yang menerima hukum-hukum. Nabi Muhammad menerima hukum. Hukum yang diterima oleh Nabi Muhammad itu adalah hukum untuk seluruh umat manusia. Kafatan linnas. Makanya kami beriman. Karena hukum itu datang untuk seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnasi. Aku memberikan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad untuk kau sampaikan kepada seluruh manusia. Nah itu. Nabi Musa, aku berikan Taurat untuk kaummu Nabi Musa. Aku beri Injil kepada Nabi Isa untuk kaummu Bani Israel. Makanya Kristen tidak punya Injil Yesus. Karena Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Dan Yesus menurut catatan yang ada di dalam Bible-nya orang Kristen, Yesus datang mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Markus 1 nomor 14. Itu jelas itu. Bagaimana kemudian Yesus mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Ucapan-ucapan Yesus hanya untuk Bani Israel, bukan untuk bangsa lain. Sedangkan Bible, saya ulang, sedangkan Bible itu adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali yang menuliskan tentang Yesus dan murid-muridnya ketika Yesus mengajarkan kitabullah, ketetapan Allah terkait hikmah Injil kepada muridnya Bani Israel. Makanya di dalam Matius 15 nomor 24 di situ dicatat oleh penulis Matius bahwa Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Itu ucapan Yesus. Kitab Anda itu ditulis setelah Yesus tak ada di bumi. Sedangkan Yesus itu adalah pembawa Injil. Injilnya tidak dihafalkan, Injilnya tidak dituliskan. Injilnya hanya disampaikan kepada pengikutnya Bani Israel saja. Sedangkan Kristen ini adalah oknum di luar garis. Ingat, Yesus adalah pihak pertama sebagai penyampai firman kepada Bani Israel. Bani Israel adalah pihak kedua sebagai penerima firman dari pihak pertama, yaitu Yesus. Tidak ada Kristen di sini, nggak ada. Kristen ini pihak ketiga, pihak yang berada di luar garis. Tidak ada hubungannya dengan Yesus. Makanya kita susun perintah Yesus ketika dia datang di tengah-tengah Bani Israel. Dari perintah 1 sampai ke perintah 3 juta, tidak akan pernah bisa mengantarkan orang menjadi Kristen. Apa yang bisa menjadikan orang menjadi Kristen? Perintah-perintah Paulus. Nah itu baru bisa menjadi Kristen. Tapi kalau perintah Yesus, mustahil orang bisa menjadi Kristen. Kenapa? Karena Yesus mengajarkan untuk jangan membunuh. Sedangkan Kristen, agama yang dihasilkan dari hasil membunuh. Jadi kalau berbicara mengenai kasih, Kristen itu, mohon maaf nih, Kristen tidak ada di bumi ini kalau tidak ada pembunuhan. Kata siapa? Kata Paulus. Dalilnya di mana? Terang, saya bacakan tadi.
di dalam 1 Korintus 15 nomor 17. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Bisa nggak Yesus dibangkitkan tanpa dibunuh? Nggak bisa. Berarti, dengan kata lain, jika Yesus tidak dibunuh, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sedangkan membunuh Yesus adalah dosa besar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Berarti menumpahkan darah Yesus itu adalah kekejian dan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Berarti membunuh Yesus yang adalah orang benar itu adalah melanggar firman Tuhan. Bahkan Yesus mengatakan Matius 19, jangan kau membunuh. Berarti tanpa pembunuhan Kristen tak ada. Tapi dengan adanya pembunuhan, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kesimpulan saya, pembunuhan kepada Yesus bukan menebus dosa, tapi pembunuhan kepada Yesus melahirkan dosa. Catat itu Ibu, silakan. Terima kasih. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk menjelaskan sebagian isi Taurat saja ya. Jadi artinya tidak melakukan hukum Taurat sampai hari ini. Jadi itu sebabnya mungkin sebagian Islam gagal paham untuk menginterpretasikan ajarannya sehingga dia masih tetap membunuh karena tidak dikunci oleh hukum Taurat sampai sekarang ya. Jadi saya sekarang mulai mengerti. Lalu yang kedua adalah tadi Bang Juma mengatakan bahwa agama Kristen lahir dari pembunuhan. Mungkin saya lebih sepakat agama Kristen lahir dari kematian Yesus Kristus. Karena pembunuhan yang tadi Bang Juma rujuk dari 1 Korintus 15 ayat 17, di mana Paulus mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, karena ini panjang dan lebar ini sebenarnya untuk menjelaskan perikop ini. Saya mungkin di lain waktu mau bertemu lagi dengan Bang Juma untuk kita lebih depth untuk membahas perikop ini. Jadi yang Bang Juma katakan tadi bahwa Yesus itu Kristen itu hasil dari pembunuhan, itu tidaklah benar statement seperti itu ataupun premis seperti itu. Karena pembunuhan itu tidaklah diizinkan oleh hukum Taurat yang dimana saya tadi mengatakan bahwa saya konsisten mengatakan bahwa hukum Taurat itu tetap harus dilakukan hingga hari ini. Jadi ketika pembunuhan itu pun terjadi, bukanlah orang-orang yang percaya kepada Yesus, bukanlah orang-orang yang menyukai Yesus. Yesus dibunuh oleh orang-orang yang memang membenci Yesus. Jadi bukan orang-orang yang memang mengikuti ajaran Yesus saat itu, bukan orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes saat itu, karena saat itu adalah Yohanes menjadi Yohanes Pembaptis di zaman Yesus memberitakan Injil ataupun bukan Injil, saya ralat, di zaman Yesus berada di dunia saat itu. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan masuk ke Komal Bang Juma. Karena malam ini saya tadi udah live dari pagi, mohon izin kita bisa sambung di Komal berikutnya Bang Juma. Salam kenal dari saya. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih telah melakukan pencerahan dan diskusi. Buat Bang Handi juga terima kasih, salam kenal. Tadi mohon maaf agak sedikit ini tektokan karena tadi saya memang sengaja lagi kulo nuwun aja karena saya tadi habis kirim message sama Bang Arif ya. Makasih Bang Arif hostnya telah mengundang saya untuk berdiskusi di ruangan ini. Buat teman-teman yang lain mohon maaf jika ada salah kata maupun hal-hal yang tidak menyenangkan. Terima kasih, salam damai semuanya. Mohon izin saya turun, nanti kapan-kapan saya bisa bertandang ke rumah-rumahnya Bang Juma. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu juga. Saya juga terima kasih dan sekalian minta maaf ketika ada kata saya yang kurang berkenan untuk Ibu. Itu hanya sekedar untuk bahan kita untuk berpikir ya. Oke, saya lanjutkan. Ibu terima kasih, sehat selalu. Saya menunggu. Ya, baik. Saya menunggu Ibu kapan hari lagi untuk berdiskusi dengan saya ya. Baik. Saya ingin
Saya Oke, ingin izin aku live ya. Terima kasih ya, teman-teman. makasih Ibu, Izin makasih. live. Makasih. Selamat malam semua. Ya, Ibu. Jadi teman-teman sekalian, Ibu ini mengatakan bahwa oh, pantasan aja di Islam itu masih bisa membunuh, kata dia kan. Nah, ini cara licik yang memang diajarkan dari agamanya gitu. Mereka harus cerdik, ya cerdik seperti ular. Memang seperti itu mereka. Di dalam 1 Filipi 1 nomor 18 terkait pemberitaan tentang Yesus, mereka boleh dengan cara menipu, dengan cara jujur, dengan cara palsu boleh, mengelabui boleh. Padahal tadi saya sudah membacakan ayatnya. Barang siapa yang membunuh satu manusia, sama halnya dia membunuh seluruh umat manusia. Ada nggak dalil itu di kitab mereka? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Al-Quran mengatakan walladzina la yud'una ma'allah ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa adzama. Al-Quran mengatakan itu. Tidak boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Diharamkan oleh Allah. Itu dalilnya. Tidak boleh membunuh manusia. Haram hukumnya dalam Islam. Lalu kemudian tadi sudah saya bacakan ya dalam surah Al-Maidah, jangan membunuh. Barang siapa membunuh satu manusia, sama halnya membunuh seluruh umat manusia. Sedangkan di dalam kitab mereka yang mereka pakai, yang dipraktekkan oleh Belanda, Ulangan 20 nomor 10. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian, tadinya kupikir, oh, ketika mau berdamai akhirnya damai-damai aja. Ternyata tidak. Apabila kemudian mereka menerima perdamaian itu, mereka membukakan pintu gerbang kotanya untukmu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak bagimu. Gila nggak ini ajaran? Ini yang diperhatikan oleh Belanda. Tapi dia orang ibu itu tadi mencoba untuk ya seperti 1 Filipi 1 nomor 18. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan menyerahkannya ke dalam tanganmu, haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Ini yang diperhatikan. Kemudian coba kita lihat di dalam Lukas 19 ya, nomor 27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka akan aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Itu dalil. Nah, di mana kemudian agama Kristen ini disebarkan dengan masuk ke satu tempat dengan tidak seperti yang diperhatikan Belanda? Ada enggak? Coba sebutkan kepada saya. Enggak ada. Ada enggak? Enggak ada ya? Ada. Lukas 19:27. Kemudian sedikit lagi teman-teman. 10 hukum Taurat itu semuanya tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Al-Baqarah ayat 163. Tidak boleh menyembah selain daripada Tuhannya Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak boleh. Jangan ada ilah lain selain daripada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak boleh. Sedangkan mereka mengadakan Tuhan di luar Tuhannya Bani Israel. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Pernahkah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah anak Maria? Tidak pernah. Pernahkah Abraham, Ishak dan Yakub menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi? Pernah. Nah, itulah yang kita sembah. Kemudian yang kedua, terkait dengan tidak dibolehkan, kemudian jangan ada patung dan seterusnya. Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 88. Tidak boleh membuat patung. Tidak boleh. Kemudian melarang kemudian menyebut nama Tuhan Al-Quran dengan sembarangan. Al-Quran surah Al-Araf ayat 180. Kemudian larangan membunuh. Ayat 68 dari surah Al-Furqan. Kemudian hormati kedua orang tua kita. An-Nisa ayat 36.
Kemudian larangan berbuat zina juga tertuang di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Larangan keras kemudian untuk melakukan kesaksian palsu, Al-Ahzab ayat 70. Kemudian larangan mengingini yang bukan hak kita, Al-Quran surah An-Nisa ayat 54. Kemudian menjalankan hari yang ditunjuk sebagai hari yang suci bagi kaum umat Islam, Al-Jumu'ah ayat 9. Kalau hukum Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Nah, kita hari Jumat, Al-Jumu'ah ayat 9. Dia hari Minggu nggak ada dalilnya. Kemudian dilarang mencuri, dilarang merampas hak orang lain. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 188. Jadi 10 hukum itu ada di Islam. Tetapi apakah hanya 10 hukum? Enggak. Semua di Islam itu ada hukumnya. Masuk rumah ada hukumnya, keluar rumah ada hukumnya, masuk toilet ada hukumnya, bangun tidur ada hukumnya, mau tidur ada hukumnya, mau makan ada hukumnya, selesai makan ada. Semua di Islam itu sempurna. Semua ada hukumnya, semua ada aturannya. Jadi kita nggak bangga dengan 10 hukum itu. Apa sih itu, kecil itu. Di Islam itu syarat semua dengan hukum. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Itu yang ibu tadi tidak bisa selesaikan. Bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Tiba-tiba dia loncat ke Matius 28 nomor 19. Padahal Matius 28 nomor 19 itu, itulah yang Yesus sebutkan di dalam Yohanes 12 nomor 31. Bahwa penghukuman dunia ini sekarang telah dimulai. Sedang dimulai. Sebab sang penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Sejak itulah kemudian terjadi penyesatan secara sistematis terhadap anak keturunan Adam. Makanya di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 38 sampai nomor 40, disitulah mulai kemudian 38 sampai 40 itu ketika kemudian angkatan jahat ini minta satu tanda. Tanda apa? Bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itulah mulai tanda kehancuran dunia ketika angkatan jahat ini melakukan aksi-aksinya ke seluruh dunia. Aksi daripada angkatan jahat adalah mengajarkan kejahatan mereka merebak ke seluruh penjuru bumi. Nah, itulah yang Yesus katakan dalam Yohanes 12 tadi. Dunia sudah dihukumkan sebab sang penguasa dunia telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Silakan saudara-saudara Kristen jawab. Saya kira begitu, teman-teman. Terima kasih. Masya Allah, Bang.